Oke, kita mulai masuk ke modul pertama, yaitu akuntansi manajemen secara garis besar. Pertama-tama kita akan mempelajari mengenai pengertian akuntansi manajemen. Dalam akuntansi manajemen ini ada dua hal. Yang pertama yaitu akuntansi dan manajemen. Akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan pelaporan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Ini teman-teman sudah dapat di pengantar akuntansi ya, mengenai pengertian akuntansi kan ya. Oke. Sedangkan manajemen sendiri itu merupakan sekelompok individu yang bertanggung jawab atas operasi perusahaan atau organisasi. Maka akuntansi manajemen merupakan pemanfaatan data dan informasi akuntansi yang digunakan sebagai alat bantu manajemen dalam menjalankan fungsinya. Jadi digabung, akuntansinya itu informasi, manajemennya itu yang mengurus organisasi atau yang menjalankan tugas-tugas di perusahaan. Jadi jika keduanya digabungkan, memanfaatkan informasi untuk menjalankan tugas, menjalankan fungsinya juga, agar tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut terpenuhi. Seperti itu. Fungsi manajemen itu ada 5. Ini juga kemarin saya lihat di pengantar akuntansi sudah dibahas kan ya. Jadi ada perencanaan, pengarahan, penyusunan staf, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Itu. Kemudian ada kesamaan atau persamaan dan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Persamaannya yaitu keduanya digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Iya, karena akuntansi keuangan itu digunakan oleh pihak di luar perusahaan untuk mengambil keputusannya. Contohnya, apakah dia nanti akan berinvestasi ke perusahaan itu, ataukah kalau dia adalah bank, apakah dia akan memberikan pinjaman kepada perusahaan itu. Semua itu tergantung pada akuntansi keuangan. Seperti itu. Keputusan tersebut tergantung pada akuntansi keuangan. Selain itu, keputusan manajemen juga tergantung dari akuntansi manajemen semacam itu. Jadi kedua laporan ini, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, informasi diolah dan disajikan dari satu sumber data, yaitu akuntansi perusahaan. Jadi perusahaan punya satu informasi, misalnya semua informasi transaksi, semua informasi apapun yang berhubungan dengan akuntansi perusahaan, informasi ini akan menghasilkan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Seperti itu. Jadi kedua informasi ini bersumber pada satu jenis sumber data, yaitu akuntansi perusahaan. Seperti itu. Sampai di sini teman-teman jelas? Oke, lanjut. Sip. Nah, sedangkan perbedaannya, yang pertama pengguna informasi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau akuntansi keuangan itu digunakan oleh pihak eksternal, contohnya pemegang saham, kreditur, dan investor. Iya, direkam. Kalau akuntansi manajemen oleh pihak internal, misalnya manajer.
kira-kira kalau pihak eksternal misalnya pemegang saham, gunanya untuk apa akuntansi keuangan bagi mereka? Teman-teman? Fungsinya apa akuntansi keuangan bagi pemegang saham? Ada yang tahu? Iya, oke Mbak Rita. Kalau agar tahu dia perusahaannya seperti apa sehingga mau menanam modal atau tidak, itu lebih kepada investor. Jadi investornya berpikir, kira-kira kalau saya investasi di sini, menanamkan modal di sini, akan mendapatkan untung apa malah rugi, kayak gitu. Itu dari pihak investor mengenai akuntansi keuangan. Kalau dari pemegang saham, bisa saja kira-kira nanti dividen yang diberikan kepada saya lebih besar atau lebih kecil dari sebelumnya, misalnya seperti itu. Terus apakah nanti selanjutnya apakah akan lebih baik dividennya atau bagaimana, itu bisa dilihat melalui akuntansi keuangan. Seperti itu. Kemudian untuk fleksibilitas pelaporan, akuntansi keuangan dibatasi oleh standar akuntansi keuangan atau SAK dan prinsip akuntansi. Namun akuntansi manajemen tidak dibatasi SAK dan prinsip akuntansi. Ini seperti yang teman-teman tahu, kalau kita membuat laporan keuangan harus ada aturannya, harus seperti ini, menyajikannya seperti ini, itu kan semuanya harus sesuai aturan. Sedangkan kalau akuntansi manajemen, karena dia untuk internal, karena dia hanya untuk manajemen dalam mengambil keputusan internal, tidak perlu yang serumit itu, tidak perlu yang sampai harus mengikuti aturan-aturan yang mudah mereka baca gitu misalnya. Jadi yang simpel-simpel saja seperti itu. Kemudian yang C, orientasi waktu. Kalau akuntansi keuangan, data masa lalu. Kalau akuntansi manajemen, data masa lalu dan prediksi yang akan datang. Karena kita tahu kalau akuntansi keuangan, datanya seperti neraca atau laporan laba rugi itu kan berdasarkan data masa lalu. Kalau sudah dilaporkan seperti ini neracanya, seperti ini laba ruginya, ya sudah, ini hasilnya. Nah, tapi kalau akuntansi manajemen, setelah tahu hasilnya terus diapain, terus kira-kira kita harus ngapain biar performanya lebih baik, seperti itu. Jadi kita juga melakukan prediksi yang akan datang dengan menggunakan data tersebut. Itu yang tugasnya si akuntansi manajemen, gitu teman-teman. Mbak Rita, ada yang mau ditanyakan? Oke. Kemudian pengaruh yang ditimbulkan akuntansi keuangan, informasi dan laporan akan berpengaruh pada pandangan pihak luar terhadap kondisi finansial perusahaan, seperti yang kita bahas tadi mengenai pihak eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen berpengaruh pada perilaku manajemen dan pengambilan keputusan. Seperti itu. Entitas pelaporan pelaporan keseluruhan perusahaan untuk akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dapat berupa laporan segmental atau bagian dalam perusahaan. Karena dia si akuntansi manajemen ini berpengaruh pada pengambilan keputusan secara internal, jadi bisa saja tiap departemen itu mempunyai informasi akuntansi sendiri gitu.